Wahai insan terpilih, dengarkan baik-baik. Manusia tidak akan pernah bertarung memperebutkan hal-hal yang tidak berarti. Mereka hanya bertarung memperebutkan sesuatu yang sangat berharga. Maka, tanyakan pada diri Anda sekarang, mengapa begitu banyak kekacauan yang mengelilingi diri Anda? Pertanyaan itu saja seharusnya membangunkan sesuatu di dalam diri Anda. Bagi mereka, Anda bukan hanya sekadar wajah biasa. Anda adalah pergeseran serius dalam dunia mereka. Seseorang yang tidak dapat mereka pahami atau kendalikan, dan itu mengoyak batin mereka. Lihatlah sekeliling Anda. Perhatikan kekacauan mendadak yang disebabkan oleh nama Anda. Kisah-kisah yang diam-diam beredar dari mulut ke mulut. Ketegangan yang terbangun saat Anda melangkah masuk. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu bukan tanpa alasan. Itu adalah orang-orang yang bergerak karena ketakutan sambil berpura-pura tidak. Bayangkan seperti ini. Dua negara mengejar satu hal langka. Hal langka itu adalah Anda, keheningan Anda, kekuatan Anda, cara Anda menjalani hidup. Setiap hal kecil yang Anda lakukan sedang diawasi, diuraikan, disalin. Dan bagian paling gilanya adalah mereka yang melakukannya tidak akan pernah memberitahu Anda bahwa mereka melakukannya. Tapi mereka melakukannya. Jauh di lubuk hati, mereka terguncang. Anda telah menjadi hadiah yang mereka semua coba rebut. Sebab siapapun yang berhasil dekat dengan Anda akan memenangkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak tahu cara mendeskripsikannya. Anda mengubah seluruh ruang hanya dengan kehadiran Anda. Dan ketika Anda tidak ada, rasanya seperti ada sesuatu yang penting hilang. Saat itulah perdebatan dimulai. Saat itulah orang mulai memilih pihak. Maka, terima kasih karena masih berada di sini, insan terpilih. Jika pesan ini sampai kepada Anda, itu berarti Anda tersambung pada sesuatu yang lebih besar. Bantu sebarkan pesan ini. Berikan like dan subscribe agar mereka yang masih mencari juga dapat menemukan jalan ini. Kita memiliki peran yang harus dimainkan di sini. Dan ketahuilah, Anda tidak sendirian. Anda kini adalah bagian dari sebuah gerakan yang membangun kekuatan setiap hari. Mari kita terus maju. Inilah yang mereka tidak ingin Anda ketahui saat ini. Ada perbincangan utuh sedang terjadi tentang diri Anda ketika Anda tidak ada. Dan tidak, ini bukan sekadar gosip remeh-temeh. Ini adalah pembicaraan nyata. Orang-orang berusaha memecah Anda, melihat terbuat dari apa diri Anda. Seseorang berkata, Anda ada di pihak mereka, atau Anda menghalangi jalan mereka. Pikirkan tentang itu. Begitulah seriusnya situasi ini. Anda telah berubah menjadi titik di mana orang-orang membuat pilihan sulit, entah mereka mau mengakuinya atau tidak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi terhadap Anda, karena semua trik lama, semua cara biasa tidak lagi berhasil. Inilah yang gila. Mereka pikir mereka punya banyak waktu di dunia ini. Mereka pikir Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pikir mereka bisa mengulur Anda, memberi Anda label, dan menunda pertumbuhan Anda. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Anda berubah. Anda berhenti mengejar orang. Anda berhenti mencoba menjelaskan diri sendiri. Dan tepat ketika Anda melakukan itu, segala sesuatu di sekitar Anda bergeser. Panik melanda. Kini mereka tidak yakin di mana posisi Anda, langkah apa yang Anda rencanakan selanjutnya, atau apakah mereka bahkan akan melihatnya terungkap. Anda memaksa orang memilih pihak tanpa perlu sepatah kata pun terucap dari Anda. Itulah jenis kekuatan yang tidak bisa ditangani kebanyakan orang. Inilah yang mereka sebut lelucon. Ini bukan lelucon. Ini serius. Beberapa dari mereka gelisah di malam hari, dan itu bukan karena apa yang Anda katakan. Itu karena apa yang tidak Anda katakan. Keheningan Anda mengungkap mereka yang selama ini paling lantang berbohong. Ketenangan yang Anda bawa membuat kekacauan mereka menonjol. Dan kini mereka datang
dengan segala macam cara untuk menarik Anda kembali ke dalam kekacauan mereka. Beberapa berpura-pura peduli, beberapa ingin memanfaatkan Anda, dan beberapa hanya ingin menjatuhkan Anda karena mereka tidak tahan dengan fakta bahwa Anda telah melangkah maju. Ada alasan untuk semua ini. Tidak semua orang menginginkan Anda kembali ke dalam hidup mereka karena mereka mencintai Anda. Beberapa ingin kembali hanya untuk mengendalikan Anda lagi, untuk mengecilkan Anda, membatasi Anda, untuk mengklaim nama Anda seperti semacam trofi. Jelaslah, ini bukan tentang cinta. Ini tentang kekuatan, energi Anda, pikiran Anda, dampak yang Anda berikan. Itulah yang sedang diperebutkan. Anda tidak meminta semua ini. Tetapi, ketika Anda memegang sesuatu yang langka, orang ingin melindunginya atau mengambilnya. Anda seperti badai yang tidak seorang pun lihat kedatangannya. Mereka mencaci, mencoba menggelapkan citra, dan berusaha mengalihkan perhatian orang lain. Tetapi, mereka tidak dapat memblokir cahaya Anda. Itu bukan hanya sesuatu untuk diperhatikan. Itu adalah sesuatu yang mereka takuti. Mereka takut pada siapa diri Anda yang akan datang. Anda sudah melampaui kisah-kisah yang mereka ciptakan tentang Anda. Anda telah melangkahi peran-peran kecil yang mereka coba kunci. Kini, mereka hanya punya dua pilihan tersisa. Entah mereka mengakui bahwa mereka salah, atau mereka menyebabkan lebih banyak masalah hanya untuk membuatnya terlihat seolah-olah Anda tidak benar selama ini. Dan inilah yang gila. Di tempat-tempat yang bahkan belum pernah Anda pijaki, orang-orang menyebut nama Anda. Dan bukan sekadar basa-basi, melainkan dengan hormat, dengan kecemburuan. Seseorang mengatakan Anda berbahaya dalam cara terbaik, bahwa ketika Anda berdiam diri, itu berbicara lebih banyak daripada yang bisa mereka lakukan dengan segala hiruk-pikuk mereka. Bahwa kebangkitan Anda diawasi seperti sebuah cetak biru, bahwa Anda meninggalkan jejak bahkan ketika Anda menghilang. Itulah mengapa ketegangan meningkat. Mereka tidak bisa melupakan apa yang telah Anda tunjukkan kepada mereka. Mereka tidak bisa menghilangkan apa yang telah Anda bawa ke dalam ruang mereka. Jadi, kini mereka saling berdebat, mencoba mencari cara untuk mendekatkan Anda atau bagaimana menghentikan Anda menjadi lebih besar dari yang bisa mereka tangani. Ada orang di luar sana yang berbohong tentang Anda, mengawasi Anda dari profil palsu, berharap Anda melakukan kesalahan, bahkan hanya sekali. Tetapi inilah yang tidak ingin mereka akui. Bahkan pada diri mereka sendiri, mereka tahu kebenarannya. Anda tidak hancur berantakan. Anda sedang jatuh ke dalam posisi di mana Anda memang seharusnya berada. Jadi, jika akhir-akhir ini terasa tidak nyaman, jika orang-orang bertingkah aneh, mencoba bersaing dengan Anda, padahal Anda bahkan tidak mencoba, itu karena mereka merasakan pergeseran tersebut. Anda bukan lagi bagian dari kawanan. Anda memang tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Anda adalah alasan mengapa orang-orang bahkan muncul. Itu sebabnya drama tidak lagi asing bagi Anda. Anda telah belajar untuk tajam dengan pilihan Anda, untuk berbicara lebih sedikit, untuk tetap diam daripada menyelam ke dalam kekacauan. Karena orang-orang seperti Anda, mereka langka. Anda tidak perlu bersuara lantang untuk didengar. Anda tidak mengemis rasa hormat. Anda membuat orang merasakannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda tidak mengejar pengikut. Anda bergerak seperti seorang pemimpin dan orang-orang menyadarinya. Itulah yang membuat Anda menjadi masalah bagi mereka. Di dunia di mana semua orang saling meniru, seseorang yang orisinal menjadi sebuah ancaman. Jadi ya, insan terpilih. Semua ini bukan lelucon, ini nyata. Ini adalah pesan yang ditujukan untuk Anda. Ini adalah peringatan bagi mereka yang mengira mereka bisa mempermainkan nama Anda, dan sebuah pemeriksaan realitas bagi mereka yang masih mencoba menahan Anda. Mereka tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Mengapa? Karena sejak awal ini bukanlah pertarungan mereka.
Bukan mereka yang memanggil Anda, sesuatu yang lebih tinggi yang memanggil. Dan kini mereka duduk kembali mengamati pilihan itu terungkap tepat di depan mereka, dan hal itu menggerogoti mereka. Jadi, tetaplah tenang, tetaplah berakar kuat. Anda tidak perlu berteriak lagi, hanya berdiri dalam kebenaran. Anda sudah cukup nyaring. Energi Anda mengatakan segalanya. Dan sebentar lagi, bahkan ketika Anda diam, orang akan mendengar Anda lebih lantang daripada mereka yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Mereka bertengkar karena Anda. Tapi sebenarnya mereka sudah kalah. Dan dengarkan, sebelum kita melangkah lebih jauh, benar-benar renungkan momen ini. Ini bukan hanya video biasa. Ini adalah sesuatu yang terjadi secara waktu nyata, dan Anda adalah pusatnya. Jadi, jika Anda merasa terombang-ambing seperti ada orang atau hal yang berbeda menarik Anda dari segala arah, percayalah, itu bukan hanya pikiran Anda. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan datang selanjutnya akan membuka mata Anda terhadap apa yang selama ini mereka coba sembunyikan dari Anda. Tuliskan 77 di kolom komentar jika Anda lelah berdiam diri tentang kekuatan Anda. Dan jika ada yang saya katakan menyentuh batin Anda dalam-dalam, pertimbangkan untuk menunjukkan dukungan dengan super thanks. Setiap bantuan kecil akan membantu pesan ini menjangkau insan terpilih berikutnya sebelum kebisingan mencapai mereka. Sekarang, mari kita fokus. Apa yang akan Anda dengar akan menjelaskan mengapa mereka bertengkar memperebutkan Anda sepotong demi sepotong. Dan jika Anda benar-benar terpilih, Anda tidak akan bisa berpaling. Mari kita mulai dengan ini. Saat nama Anda muncul, alarm berbunyi. Mereka pikir berjalan menjauh dari Anda akan menjadi akhir dari kisah Anda. Tapi sebenarnya itu adalah awal dari kehancuran mereka. Mari kita jujur, Anda tidak sekadar pergi. Anda ditarik keluar dari dunia mereka, seolah-olah sudah waktunya untuk sebuah pergeseran. Sejak saat itu, tidak ada apa-apa selain kekacauan yang terikat pada nama Anda. Kedamaian yang biasa mereka rasakan, itu hilang bersama Anda. Keheningan yang Anda berikan kepada mereka, itu bukan sekadar hening, itu nyaring. Nyaring dengan pertanyaan yang mereka takut untuk jawab. Nyaring dengan kenangan yang tidak bisa mereka hilangkan. Nyaring dengan penyesalan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka mencoba menjadikan Anda masalah. Tapi hidup tidak berpihak. Kini dunia mereka berantakan karena orang seperti Anda tidak datang dua kali. Anda bukan hanya sebuah momen. Anda adalah bagian utama dari keseluruhan cerita. Dan kini orang lain sedang menulis kisah itu. Mereka pikir akan ada cahaya dan tepuk tangan ketika Anda pergi. Tetapi pertunjukan yang sebenarnya dimulai ketika Anda melepaskan diri. Pergeseran yang Anda lakukan itu merusak sesuatu di sana. Ingin tahu mengapa mereka muncul dalam mimpi Anda? Itu bukan hanya pikiran Anda yang mempermainkan. Ketika energi Anda begitu langka, orang mulai merasakannya dengan cara yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka mulai merindukan apa yang tidak mereka hargai. Anda muncul di kepala mereka seperti pesan yang tidak ingin mereka dengar. Roh mereka tahu mereka telah melakukan kesalahan, dan kini mereka mencari jalan kembali ke sesuatu yang sudah tiada. Tetapi bukan hanya mereka, seseorang yang lain, seseorang yang baru. Mereka telah melihat sesuatu dalam diri Anda, dan mereka tidak buta terhadap apa yang telah Anda lalui. Mereka tidak ingin meredupkan cahaya Anda. Mereka ingin melindunginya karena mereka tahu nilai Anda. Namun, kini Anda berada di titik balik. Bahkan semesta pun mengawasi. Siapa yang mendapat akses ke Anda selanjutnya? Tidak semua orang pantas mendapatkan kursi barisan depan untuk menyaksikan kebangkitan Anda. Beberapa hanya ingin pemandangan itu agar mereka dapat merusaknya. Yang lain ingin berdiri di samping Anda hanya agar terlihat penting. Jangan salah, inilah saatnya untuk memilih dengan bijak.
orang dari masa lalu Anda itu, mereka terluka diam-diam. Mereka tidak akan menghubungi. Kebanggaan menghalangi, tetapi mereka tetap tidak baik-baik saja. Anda ada di kepala mereka, umpan media sosial mereka, tidur mereka. Bukan karena Anda berisik, tetapi karena Anda telah tiada. Dan kebahagiaan Anda sekarang itu menyakiti mereka. Mereka pikir Anda tidak bisa tersenyum tanpa mereka, tetapi Anda bersinar dan itu terlihat jelas. Biarkan itu memicu semangat Anda, insan terpilih. Anda tidak pernah hanya biasa-biasa saja. Anda adalah perlindungan dalam wujud manusia. Kehadiran Anda menjaga keseimbangan. Cinta Anda membawa cahaya. Dan keheningan Anda itu adalah pintu yang ditutup dari atas, menutup kekacauan yang terus mereka coba seret masuk. Kini mereka dipaksa untuk melihat orang lain menjaga ruang bersama Anda dan tidak merusaknya. Permainan telah berbeda sekarang. Dan kali ini Anda tidak meminta perhatian. Anda adalah yang sedang diawasi. Anda adalah peninggian. Anda adalah pengingat. Dan mereka masih terjebak tersedak oleh segala yang Anda tinggalkan. Kepada insan terpilih yang terkasih, cinta Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami telah menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube Anda. Setiap kebaikan Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa bagi kami. Sekarang kembali ke topik. Jiwa Anda menjadi hal yang mereka perebutkan. Mereka tidak melihatnya datang. Mereka bahkan tidak menginginkan Anda, sampai mereka menyadari tidak ada orang lain yang bisa membawa apa yang Anda bawa dengan cara Anda membawanya. Dan tidak, Anda tidak sedang berkhayal. Pertempuran ini tidak ada di kepala Anda. Anda tidak terlalu memikirkannya. Dan Anda tidak sedang bersikap dramatis. Sesuatu di dalam diri Anda telah menjadi target, dan Anda merasakannya dengan cara yang tidak bisa Anda jelaskan. Anda telah mencoba untuk maju, mencoba untuk menyembuhkan dan membangun kembali. Tetapi tiba-tiba Anda mulai merasakan energi aneh itu lagi. Rasanya seperti seseorang menjangkau roh Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak mengirim pesan. Mereka tidak menelepon. Tetapi Anda masih merasakan kehadiran mereka. Beban itu, mimpi aneh yang tiba-tiba itu, perasaan acak diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Itu bukan ingatan Anda yang mempermainkan. Itu adalah seseorang yang mencoba menarik Anda kembali secara energik. Seseorang yang membuang Anda sedang berusaha keras untuk meraih energi Anda lagi. Dan mereka melakukannya dengan cara yang sunyi namun nyata. Mereka dulu mengolok-olok cahaya Anda ketika mereka memilikinya. Sekarang mereka merindukannya lebih dari sebelumnya. Kini mereka terobsesi dengan apa yang tidak lagi mereka miliki. Bayangkan seseorang meneriakkan nama Anda ke udara, hanya berharap entah bagaimana Anda akan mendengarnya. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Mereka terjebak dalam keheningan yang Anda tinggalkan, terluka di tempat yang sama yang pernah mereka coba hancurkan. Anda adalah napas yang tidak mereka sadari butuhkannya. Dan kini mereka menyadari mereka tidak bisa bernapas dengan benar tanpa Anda. Orang yang sama yang dulu membuat Anda merasa tidak cukup baik, kini menjaga nama Anda tetap aman di ruangan yang bahkan tidak akan pernah Anda masuki. Anda dilihat sebagai sesuatu yang istimewa sekarang, di luar batas, tak tersentuh oleh orang-orang yang dulu meremehkan Anda. Orang yang pernah membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda, kini angkat bicara untuk Anda ketika orang lain berbicara. Mengapa? Karena orang lain mulai memperhatikan siapa Anda, bahkan tanpa mereka di sekitar. Dan kini mereka akhirnya mengerti, Anda adalah berkat yang tidak bisa mereka tangani saat itu. Namun, inilah kejutannya.
Seseorang yang baru saja muncul dalam gambar. Mereka tidak tahu setiap detail dari apa yang telah Anda lalui, tetapi mereka dapat merasakan apa yang tersisa. Mereka melihat bekas luka tanpa perlu cerita lengkap, dan tanpa Anda menjelaskan apapun, mereka hanya berkata, "Aku di sini bukan untuk menambah rasa sakit." Anda tidak perlu memohon untuk dimengerti. Mereka memahaminya hanya dengan berada di dekat Anda. Mereka mendengar rasa sakit, bersembunyi di antara kata-kata Anda, dan tidak lari. Saat itulah Anda tahu segalanya sedang berubah. Kini Anda berdiri tepat di tengah perang sunyi. Satu sisi penuh dengan penyesalan, yang lain bergerak dengan kedamaian. Dan Anda adalah yang mereka perebutkan. Anda adalah yang coba dicapai kedua belah pihak. Tetapi tidak semua orang yang merindukan Anda pantas bertemu dengan versi Anda yang berhasil melewati segalanya. Beberapa orang hanya merindukan kesempatan untuk menghancurkan Anda lagi. Berhati-hatilah, pilih siapa yang Anda berikan akses sekarang, karena Anda telah membayar harga tinggi untuk kedamaian Anda. Anda tidak pernah tertinggal. Mereka saja yang belum siap untuk Anda. Kadang-kadang pintu tetap tertutup, bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi karena versi Anda yang perlu melewatinya belum selesai. Lihatlah hidup Anda sekarang. Hal-hal yang muncul bukanlah kebetulan, bukan sekadar kesempatan. Penundaan yang Anda benci itu, musim sunyi yang terasa seperti dunia melupakan Anda. Itu bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Waktu bukan hanya tentang jam. Ini tentang Anda yang benar-benar siap. Apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak dibatalkan. Itu hanya tidak akan diserahkan kepada versi lama Anda. Anda tidak sedang ditolak. Anda sedang dipersiapkan. Perasaan aneh yang Anda rasakan belakangan ini seperti sesuatu akan terjadi, tetapi Anda tidak tahu apa. Itu nyata. Seperti kenangan yang belum Anda jalani. Itulah momen tepat sebelum semuanya terhubung. Dua energi sedang mengelilingi dunia Anda saat ini. Satu dari masa lalu Anda dan satu dari masa depan Anda. Keduanya dekat, keduanya menunggu. Tetapi mereka tidak akan muncul dengan lampu yang berkedip-kedip. Tidak ada tanda besar, hanya momen-momen kecil yang sunyi. Sebuah pesan, wajah yang sudah bertahun-tahun tidak Anda lihat. Nama yang muncul dan tidak mau hilang dari pikiran Anda. Begitulah cara hal-hal penting tiba. Bukan dengan kebisingan, tetapi dengan makna. Dan hanya yang siap yang dapat menyadarinya. Anda melangkah ke dalam sesuatu yang harus menunggu sampai hati Anda berhenti berdarah. Sampai Anda benar-benar bisa melihat hal-hal dengan jernih. Anda berhasil melewati badai. Anda tumbuh. Dan kini mereka yang ditakdirkan untuk bertemu dengan Anda di tempat yang lebih tinggi ini. Mereka sudah dekat, hanya menunggu energi Anda menyusul. Bayangkan seperti ini, stasiun kereta yang membeku dalam waktu. Dua jalur. Satu, membawa masa lalu Anda, kenangan, rasa sakit, hal-hal yang harus Anda pelajari. Yang lain, membawa masa depan Anda, kedamaian, pertumbuhan, seseorang yang tidak ingin memperbaiki Anda, hanya berdiri di samping Anda. Dan Anda berdiri di tengah. Anda adalah landasan, kuat, tenang, dalam kendali, dan pilihannya tidak akan berisik. Itu akan menjadi perasaan sunyi di dalam diri. Satu jalan akan terasa akrab, tetapi berat. Yang lain akan terasa baru, tetapi tenang. Saat Anda menyadari mana yang menghormati diri Anda yang telah menjadi sekarang, saat itulah pertempuran berakhir. Saat itulah Anda berhenti bertahan hidup dan mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Jadi, tetaplah waspada. Percayai apa yang Anda rasakan. Nama Anda telah terikat pada ruang batin seseorang di luar ruang ini. Kini, ini tentang siapa yang muncul dalam keadaan siap, bukan dalam keadaan putus asa. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Topeng mulai jatuh. Anda tidak bisa lagi berpura-pura. Orang-orang yang membawa kedamaian sedang menunjukkan diri mereka. Dan mereka
yang membawa drama, tetapi menyebutnya cinta, sedang diungkap. Ini bukanlah semacam ujian untuk melihat seberapa banyak rasa sakit yang bisa Anda terima. Ini adalah tentang menunjukkan kepada Anda siapa yang asli dan siapa yang berpura-pura. Apa yang sedang terjadi saat ini bukanlah kebetulan. Anda terjebak di antara dua energi. Satu yang ingin membantu Anda sembuh dan satu yang ingin membuat Anda tetap terjebak. Keduanya mungkin terlihat akrab, tetapi hanya satu yang benar-benar terhubung dengan kedamaian Anda. Salah satunya sunyi, penuh hormat, berhati-hati dengan energi Anda, bahkan dari jauh. Yang lain berisik, dramatis, mencoba menarik Anda dengan hiruk-pikuk. Anda akan segera melihatnya. Sebuah pesan besar, permintaan maaf mendadak, beberapa gerakan berlebihan yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Anda dan mendapatkan perhatian Anda. Tapi jangan jatuh ke dalamnya. Itu bukan cinta. Itu adalah kendali yang didandani agar terlihat seperti perhatian. Ketika mereka tidak bisa lagi mempermainkan perasaan Anda, mereka akan mencoba mengguncang kedamaian Anda. Bayangkan dua pintu. Satu mengarah ke kekuatan yang tenang. Tidak ada permainan, tidak ada memohon, hanya energi yang kokoh. Yang lain mencolok, kacau, penuh perhatian. Tetapi setiap kali Anda melewatinya, Anda kehilangan sebagian dari diri Anda. Inilah momen Anda. Apakah Anda akan memilih apa yang aman tetapi beracun atau apa yang baru tetapi sehat? Itulah pilihan sebenarnya di sini. Dan mari kita luangkan waktu sejenak untuk membicarakan keheningan Anda. Itulah yang membuat mereka tersandung. Anda tidak melawan, Anda tidak berteriak, Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda memilih kedamaian, dan keheningan itu, ia berteriak lebih lantang daripada pertarungan apapun. Mereka tidak mendengarnya sebagai penolakan. Mereka mendengarnya sebagai kebenaran, dan kebenaran selalu melekat, terutama bagi orang-orang yang telah berbohong pada diri sendiri dan orang lain. Jadi, jagalah kedamaian Anda. Jangan terseret oleh emosi mendadak atau rasa bersalah yang disamarkan sebagai cinta. Anda tidak sedang diuji untuk hancur. Anda sedang disejajarkan untuk sebuah kemenangan, dan tak lama lagi Anda akan tahu siapa yang benar-benar bersama Anda. Karena hanya yang asli yang akan tetap berdiri ketika segalanya mereda. Dan ketika semua topeng jatuh, yang tersisa hanyalah kebenaran. Beberapa orang berpura-pura peduli, tetapi kedamaian Anda menunjukkan kekacauan mereka. Inilah saatnya ketika kepura-puraan berakhir dan kebenaran masuk tanpa menyembunyikan apapun. Anda akan segera melihat siapa yang asli selama ini dan siapa yang hanya memainkan peran. Mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah jenis rasa sakit yang membebaskan Anda. Ini bukan hidup yang menghukum Anda. Ini adalah hidup yang sedang membersihkan rumah, menyingkirkan orang-orang yang terlalu lama berada dalam cahaya Anda sambil berpura-pura peduli. Anda tidak seharusnya membawa setiap orang bersama Anda ke level Anda selanjutnya. Anda sudah merasakannya, ketegangan aneh itu, jarak mendadak itu. Mereka yang biasa berbicara dengan Anda setiap hari, kini mereka diam. Itu bukan kerugian, itu adalah kebenaran yang menunjukkan dirinya. Ketika kebenaran muncul, kebohongan kehabisan udara. Setiap ikatan yang dibangun di atas kesetiaan palsu atau ego sedang berantakan. Anda tidak kehilangan orang, Anda kehilangan ilusi tentang mereka. Dan ketika kedamaian Anda menjadi terlalu mahal, cinta palsu tidak mampu lagi membeli Anda. Bayangkan sebuah ruangan penuh orang dengan topeng, tersenyum, berpura-pura. Kemudian angin kencang berhembus. Kini wajah semua orang terlihat. Anda bisa melihat semuanya dengan jelas. Itulah musim di mana Anda berada. Dan ketika badai mereda, Anda akan melihat sesuatu yang kuat, yang asli, tidak pernah bergerak. Mereka tetap kokoh.
Mereka tidak butuh topeng karena mereka selalu nyata. Pertarungan yang Anda lalui ini, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu datang untuk menunjukkan kepada Anda, untuk mengungkapkan siapa yang menambah kedamaian Anda dan siapa yang hanya menambah tekanan. Dan sebentar lagi, seseorang yang baru akan muncul. Tidak berisik, tidak mencolok, hanya tenang. Anda akan mengenali mereka bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari bagaimana perasaan Anda ketika mereka dekat. Seperti Anda akhirnya bisa bernapas. Seperti jiwa Anda berhenti melawan. Kebisingan, stres, drama, semua itu sementara. Apa yang nyata tidak berjuang untuk dilihat, itu stabil, itu jelas. Kedamaian tidak muncul dalam kekacauan. Kedamaian tiba ketika Anda siap menerimanya. Dan kini, semua hal palsu telah ditarik menjauh. Anda akan dapat melihat dengan jelas. Anda akan segera tahu siapa yang ada di sana untuk Anda sepanjang waktu dan siapa yang hanya ada di sana untuk apa yang Anda berikan kepada mereka. Jika Anda merasakan gejolak ini di dalam diri Anda, tuliskan 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan setiap insan terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Tetaplah pantau karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncang Anda sampai ke inti. Nama Anda sedang diperbincangkan di tempat-tempat yang bahkan belum pernah Anda kunjungi. Mereka pikir menaburkan kotoran pada nama Anda akan menguburnya untuk selamanya. Tetapi yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah menanamnya di tempat-tempat yang tidak akan pernah mereka miliki aksesnya lagi. Dapatkah Anda merasakan beban di udara itu? Keheningan itu bukanlah ketenangan. Itu adalah tekanan. Itu juga tidak kosong. Itu penuh dengan pergerakan, pilihan yang sedang dibuat, dan bisikan yang membawa bobot. Sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Dan Anda berada tepat di tengahnya, bahkan jika Anda belum melihatnya. Orang-orang berbicara di ruangan yang belum pernah Anda masuki, tetapi kali ini bukan kebencian yang mereka lemparkan. Itu adalah kebenaran. Itu adalah panas. Itu adalah penyesalan sunyi yang mereka coba sembunyikan. Mulut yang sama yang pernah memutarbalikkan kisah Anda kini tersandung pada rasa bersalah mereka sendiri. Mereka berjuang untuk membersihkan kekacauan yang mereka buat saat mencoba melukiskan Anda sebagai masalah. Ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi segalanya. Ini bukan kekacauan. Ini adalah keteraturan yang terjadi melalui gesekan. Semacam ruang sidang sedang terbentuk yang tidak dapat Anda lihat, tetapi energi Anda adalah yang memulainya. Seseorang akhirnya membela Anda, tidak secara publik, tidak untuk mendapatkan pujian, tetapi di momen-momen nyata, di balik pintu tertutup, momen yang paling berarti. Orang yang sama yang diam sebelumnya, kini angkat bicara untuk Anda di tempat yang penting. Itu bukan kebetulan, itu adalah keyakinan. Kebenaran sejati tidak meninggalkan orang sendirian ketika mereka mencoba mengubur seseorang yang tidak pernah palsu sejak awal. Cahaya Anda mengungkap apa yang mereka sembunyikan, dan kini mereka bahkan tidak bisa melihat Anda tanpa diingatkan tentang apa yang mereka coba tutupi dalam diri mereka sendiri. Bayangkan seperti diadili di ruang sidang, tetapi Anda bahkan tidak ada di sana. Tidak ada pengacara, tidak ada pembelaan, hanya energi Anda yang berdiri tegak melawan kebohongan yang mereka sebarkan. Dan sesuatu bergeser dalam keheningan itu. Seseorang yang dulu meragukan Anda merasakannya. Mereka merasakan beratnya ketidakhadiran Anda seolah-olah itu lebih nyaring daripada kehadiran Anda. Kini mereka tidak dapat melihat wajah Anda tanpa mengingat betapa buruknya mereka memperlakukan seseorang yang benar-benar tulus. Mereka yang tertawa saat Anda hancur kini terobsesi dengan bagaimana Anda bangkit kembali. Mereka yang mencibir keheningan Anda kini mempelajari bagaimana Anda tetap kuat. Apa yang mereka rasakan, beban itu, itulah energi Anda yang menekan rasa bersalah mereka. Anda menjadi mustahil untuk diabaikan
tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kebenaran sejati tidak membutuhkan keramaian. Itu hanya menunggu. Dan ketika kebohongan akhirnya berantakan, ia masih berdiri. Jadi, jika suasana di sekitar Anda terasa aneh belakangan ini, seperti sesuatu sedang berubah, seperti orang-orang bergerak berbeda, itu karena keadilan sedang ditangani secara sunyi. Anda tidak perlu membalas dendam. Nama Anda menanganinya sendiri. Yang palsu tidak mendapatkan akses lagi. Dan kini, hasil akhirnya jelas. Kehadiran Anda tidak hanya diperhatikan, itu meninggalkan bekas. Sekarang merekalah yang hidup dengan beban dari apa yang mereka lakukan pada seseorang yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Mari kita bahas bagian selanjutnya ini, karena tidak seperti yang terlihat. Ini bukan tentang cinta. Ini adalah pemeriksaan kesetiaan yang disamarkan agar terlihat seperti cinta. Satu orang ingin mencintai Anda, yang lain hanya ingin memiliki Anda. Anda harus tahu perbedaannya sebelum keduanya mencoba bertindak seolah-olah itu adalah hal yang sama. Saat ini, Anda sedang diawasi tidak hanya oleh orang-orang, tetapi juga oleh energi. Dua jiwa sedang mengelilingi hidup Anda saat ini. Keduanya menarik roh Anda dengan cara yang berbeda. Salah satunya sunyi, tenang, penuh kedamaian dan kebenaran. Mereka muncul dengan cinta sejati dan tanpa permainan. Yang lain, mereka datang dari bayang-bayang, penuh kebanggaan, ketakutan, dan kebutuhan untuk mengendalikan Anda lagi. Ini bukan kisah cinta yang lucu. Ini adalah pertempuran spiritual yang bersembunyi di balik kata-kata manis dan sinyal campur aduk. Apa yang dipertaruhkan? Kedamaian Anda, masa depan Anda, kejernihan Anda. Salah satu dari jiwa ini ingin tumbuh bersama Anda. Mereka tidak panik ketika keadaan menjadi sunyi. Mereka tidak menggunakan masa lalu Anda untuk melawan Anda. Mereka melihat bekas luka Anda dan tetap memilih untuk bersikap lembut. Tetapi yang lain, mereka tidak di sini untuk penyembuhan. Mereka di sini untuk mengambil kembali apa yang hilang dari mereka. Mereka menggunakan emosi untuk menjebak Anda. Versi cinta mereka membuat Anda merasa cemas, bukan tenang. Permintaan maaf mereka penuh dengan rasa bersalah yang mencoba menarik Anda kembali. Ini adalah ketakutan yang berpura-pura menjadi perhatian. Ini adalah kendali yang didandani sebagai koneksi. Hanya karena seseorang berkata, "Maaf," bukan berarti Anda harus membuka kembali pintu. Beberapa permintaan maaf sebenarnya hanyalah trik untuk membuat Anda terjebak lagi dalam hal yang sudah Anda bebaskan. Bayangkan seseorang mengetik pesan kepada Anda, menghapus dan menulis ulang berulang kali. Mereka tahu apa yang seharusnya mereka katakan, tetapi harga diri mereka tidak mengizinkan. Mereka tahu Anda tulus, tetapi rasa takut tidak cukup baik atau ditolak membuat mereka membeku. Jadi, alih-alih jujur, mereka bergerak dengan ego. Dan keheningan itu nyaring. Itu mengatakan semua yang tidak bisa mereka katakan. Tetapi kemudian itu retak. Selama percakapan baru-baru ini, nama Anda muncul dan seseorang berkata terus terang, Anda tidak pantas mendapatkannya kecuali Anda siap untuk melindunginya. Itu sangat menusuk. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Itulah titik baliknya. Sejak saat itu, energi di sekitar Anda telah bergeser. Orang-orang yang belum pernah Anda temui tiba-tiba tertarik kepada Anda. Anda masuk ke dalam suatu ruang dan semuanya berubah. Itu bukan kebetulan. Itu energi spiritual. Itu keselarasan. Anda membawa sesuatu yang langka sekarang, sesuatu yang kuat. Dan hidup telah membungkus perlindungan di sekitar Anda yang tidak dapat ditembus oleh kebingungan. Roh Anda tidak untuk diperdebatkan lagi. Itu tidak dijual. Dan hanya karena seseorang merindukan kehadiran Anda, tidak berarti mereka siap untuk kekuatan Anda. Ini bukan tentang jatuh cinta. Ini tentang keselarasan spiritual, tentang benar-benar dilihat, bukan dikendalikan. Dari dua jiwa yang memperebutkan Anda
hanya satu yang selaras dengan versi Anda yang hidup hari ini. Yang lain masih mencoba menjangkau versi Anda yang pernah mereka kuasai. Berhati-hatilah, bersikaplah tajam. Tes ini bukan tentang memilih siapa yang membuat jantung Anda berdebar. Ini tentang memilih siapa yang memberi kedamaian pada jiwa Anda. Keputusan akhir telah dibuat dan itu condong ke arah Anda. Mereka pikir berjalan menjauh dari Anda, berarti mereka memegang kendali. Tetapi kini mereka terbangun di dalam kekacauan yang mereka ciptakan dengan melakukan hal itu. Salah satu orang yang pernah membuat Anda mempertanyakan nilai Anda kini terjebak dalam keheningan yang mereka sebabkan. Mimpi mereka menunjukkan potongan-potongan dari segala yang mereka buang. Mereka melihat wajah Anda pada waktu acak, mendengar nama Anda dalam pikiran mereka, merasakan energi Anda di tengah malam, dan mereka tidak mengerti mengapa kedamaian belum kembali kepada mereka sejak Anda menghilang. Tetapi Anda tahu, Anda sudah tahu, itu bukan hanya merindukan seseorang, itu adalah beratnya konsekuensi, itu adalah hidup yang berbisik. Anda melihat sesuatu yang cerah dan Anda meninggalkannya. Apa yang mereka pikir hanyalah perpisahan biasa, ternyata adalah momen di mana segalanya berubah. Anda bukan hanya halaman lain dalam buku mereka. Anda adalah titik di mana seluruh cerita bisa saja mengambil giliran yang berbeda. Tetapi mereka menolak untuk bergerak bersamanya. Dan kini, ruang yang mereka ciptakan dengan melangkah mundur telah menjadi keheningan yang perlahan-lahan menghancurkan mereka. Apa yang mereka rasakan bukan hanya penyesalan, itu lebih dalam dari itu. Itu adalah hasil dari berjalan menjauh dari seseorang yang ditempatkan dalam hidup mereka karena suatu alasan. Ketika seseorang melepaskan jiwa yang dimaksudkan untuk mengangkat mereka, mereka tidak hanya kehilangan koneksi, mereka kehilangan arah mereka. Tetapi jangan biarkan itu menarik Anda kembali. Jangan duduk di sana berharap mereka akhirnya akan sadar. Kebenaran telah tiba. Orang-orang yang dulu mengolok-olok pertumbuhan Anda, mempertanyakan perjalanan Anda, atau menganggap remeh cinta Anda, kini menyadari bahwa mereka tidak hanya salah menilai Anda. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, dan bukan karena hidup menghukum mereka. Hanya saja hidup tidak lagi menutupi kesalahan mereka. Perlindungan yang pernah mereka miliki di sekitar kebohongan mereka telah hilang. Sementara itu, sesuatu yang kuat sedang membersihkan jalan di sekitar Anda. Kebisingan mulai memudar. Segala sesuatu terasa tenang lagi, tetapi tidak kosong. Ke dalam keheningan itu, sesuatu akan datang. Sebuah pesan, sebuah momen, sebuah tanda. Dan ketika itu muncul, itu tidak akan membutuhkan penjelasan panjang atau pintu masuk yang dramatis. Itu hanya akan mendarat seperti palu yang dijatuhkan di ruang sidang. Final, kokoh. Tidak ada lagi maju mundur. Anda tidak perlu ruangan penuh orang bersorak untuk mengetahui bahwa itu nyata. Semesta hanya membutuhkan satu momen sunyi untuk mengkonfirmasi segala sesuatu yang sudah Anda ketahui di dalam. Dan saat ini, seseorang yang tulus sedang memikirkan Anda. Bukan dengan ego, bukan dengan drama, tetapi dengan ketenangan dan ketulusan. Itulah jenis energi yang bergerak sesuai keinginan Anda. Bukan suara paling keras di ruangan itu, tetapi yang paling jujur. Jadi bernapaslah, lepaskan pertarungan. Badai itu datang bukan untuk menghancurkan Anda. Badai itu datang untuk menarik diri Anda yang sesungguhnya ke depan. Dan kini, setelah selesai, hasilnya ada. Kedamaian menang. Dan Anda menang karena Anda tetap setia pada siapa Anda. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda menyuruh Anda menjadi orang lain. Mereka akhirnya melihat kebenaran sekarang. Tetapi kebenaran ini memiliki bobot. Itu tidak lagi lembut, itu tajam. Anda tidak berlebihan. Mereka saja yang tidak cukup besar untuk menangani kedalaman nilai Anda. Ada satu momen, sunyi dan mungkin terlupakan, di mana seseorang berkata kepada mereka di hadapan mereka, Anda tidak pantas mendapatkannya.
dan mereka mengabaikannya. Mungkin tertawa, mungkin mengabaikannya, tetapi itu bukan kecemburuan dan itu bukan kebencian. Itu adalah hidup yang mengirimkan mereka pesan melalui seseorang yang cukup berani untuk mengatakan apa yang mereka tolak untuk akui. Anda adalah hal langka yang terus mereka salah tangani, dan kini kebenaran itu naik ke permukaan, seolah-olah sudah menunggu selama ini. Jika Anda merasa lebih emosional dari biasanya, menangis tanpa sebab, bangun dengan perasaan berat, merasa lelah, bahkan setelah beristirahat, itu bukan kelemahan. Itu adalah roh Anda yang melepaskan segala sesuatu yang telah menumpuk. Kabut sedang terangkat dan kebenaran akhirnya terlihat. Setiap luka yang Anda kubur, setiap kali Anda diam ketika seseorang menyakiti Anda, setiap momen Anda memilih untuk mencintai tanpa meminta imbalan, semuanya muncul sekarang. Tetapi bukan untuk menyakiti Anda, bukan untuk membanjiri Anda. Itu muncul karena ini akhirnya waktunya. Jenis waktu yang menggerakkan hal-hal, jenis yang tidak bertanya. Itu hanya menggeser segala sesuatu di sekitar Anda. Ketika kebenaran telah ditekan terlalu lama, itu tidak hanya berbisik lagi, itu mengguncang dinding. Seseorang yang dekat dengan Anda, seseorang yang Anda percaya, mungkin bahkan Anda cintai, membawa sesuatu yang tidak pernah mereka katakan kepada Anda, dan itu menggerogoti mereka. Anda akan tahu kapan itu nyata. Bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari bagaimana mereka memandang Anda. Kata-kata mereka mungkin tetap tenang, tetapi energi mereka akan terasa seperti bergetar, seperti mereka telah melihat bagaimana rasanya hidup tanpa Anda di dalamnya, dan itu menakutkan mereka. Dan ketika mereka akhirnya berbicara, itu akan menjadi salah satu momen yang membekukan waktu. Anda akan merasakan segalanya bergeser, bahkan sebelum kata-kata selesai keluar dari mulut mereka. Anda akan merasakannya di perut Anda. Penyesalan, kejujuran, bagian dari diri mereka yang berharap mereka melakukan hal yang berbeda. Dan bagian yang liar ini tidak akan tentang Anda yang perlu memaafkan mereka atau menerima mereka kembali. Ini akan tentang Anda yang akhirnya mendapatkan kembali bagian dari diri Anda yang hilang dalam kekacauan. Karena kadang-kadang kebenaran tidak muncul untuk menyatukan orang kembali. Itu muncul untuk melepaskan orang yang perlu melangkah maju. Jadi dengarkan saya. Ketika saat itu tiba, dan itu akan tiba, jangan kehilangan keseimbangan Anda. Anda tidak hancur, Anda tidak pahit, Anda hanya melangkah keluar dari tempat yang tidak pernah Anda perlukan untuk tinggal. Biarkan kebenaran mendarat. Biarkan itu menunjukkan apa yang perlu ditunjukkan. Dan kemudian biarkan itu menjadi tanda Anda untuk bergerak maju, bukan jebakan yang membuat Anda terjebak. Segala sesuatu sedang berbalik. Dan kali ini Anda adalah kekuatan yang mengubah segalanya. Mereka pikir keheningan Anda berarti Anda tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi keheningan adalah pengaturan favorit semesta untuk comeback yang nyaring. Ini adalah titik balik, momen yang tidak pernah mereka lihat kedatangannya. Dan itu tidak terlihat seperti balas dendam, karena itu adalah sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang terlihat lebih baik atau terlihat kuat di luar. Ini adalah pengaturan ulang yang mendalam. Apa yang hilang dari Anda sedang dalam perjalanan kembali, tetapi dalam bentuk yang lebih kuat, telah sembuh, lebih tajam, selaras dengan pertumbuhan Anda. Mereka tidak mengharapkan ini karena mereka pikir rasa sakit akan menghancurkan Anda. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa rasa sakit tidak mengakhiri orang-orang seperti Anda. Itu membentuk mereka menjadi sesuatu yang lebih kuat. Segera, seseorang dari masa lalu Anda mungkin mencoba kembali. Kali ini dengan pendekatan yang lebih lembut, lebih rendah hati, jelas diubah oleh waktu dan ruang. Atau mungkin seseorang yang benar-benar baru akan muncul. Seseorang yang sudah mengerti di mana posisi Anda. Bukan seseorang yang ingin membentuk Anda menjadi siapa yang mereka sukai. Bagaimanapun juga, kekuatan tidak lagi ada di tangan mereka. Itu ada di tangan Anda.
Dan itu tidak datang dari kesombongan atau pembuktian apapun. Itu datang dari cara Anda tumbuh. Orang-orang yang pernah menyerah pada Anda kini menghitung semua cara mereka membiarkan seseorang yang tak ternilai lolos. Kekuatan sunyi Anda, itulah pesan Anda yang paling lantang. Setiap momen Anda tetap tenang ketika Anda bisa saja meledak. Setiap kali Anda memilih kedamaian daripada bereaksi, saat itulah pergeseran terjadi. Itulah yang membalik energi di sekitar Anda. Mereka yang menertawakan keheningan Anda kini diliputi oleh suara pertumbuhan Anda. Mereka mengawasi dari kejauhan, bingung tentang bagaimana Anda bangkit ketika mereka pikir kisah Anda telah berakhir. Tetapi itu sederhana. Anda tidak kalah. Anda sedang diselamatkan. Anda sedang ditahan diam untuk waktu yang tepat. Bayangkan lautan yang menarik diri perlahan, diam-diam. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengharapkannya. Dan kemudian tiba-tiba ia melonjak maju. Bukan untuk pamer, tetapi untuk mengambil kembali ruangnya. Itu adalah Anda saat ini. Ketegangan di dada Anda, sensasi hangat itu adalah sinyal Anda. Kedamaian sedang memimpin. Anda tidak lagi terjebak di antara rasa sakit masa lalu Anda dan tujuan masa depan Anda. Anda bangkit di atas semua itu. Bahkan, keheningan terasa lebih nyaring sekarang karena energi Anda menggeser segala sesuatu di sekitar Anda. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka merasakan ketidakhadiran Anda. Keputusan telah dibuat. Anda di sini bukan untuk bersaing dengan siapapun. Anda di sini untuk bangkit. Mereka membiarkan Anda pergi. Dan kini, keheningan yang mereka tinggalkan itu sedang memecah belah mereka. Mereka yakin menjauh dari Anda akan membawa mereka kedamaian. Tetapi sebaliknya, mereka berjalan lurus ke dalam badai yang sunyi. Jangan tertipu oleh ketenangan mereka. Di bawahnya ada pertempuran yang terjadi. Dan itu bukan milik Anda. Itu milik mereka. Orang yang meragukan Anda membuat Anda merasa kecil atau memperlakukan cinta Anda seolah itu opsional. Mereka bergumul dengan semacam kesedihan yang bahkan tidak bisa mereka jelaskan. Pikiran mereka menyuruh mereka untuk move on. Harga diri mereka menyuruh mereka untuk tetap dingin, tetapi hati mereka terluka dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap hari mereka bangun tanpa Anda adalah pengingat lain bahwa mereka salah memahami sesuatu yang langka. Kini mereka duduk dalam keheningan, mencoba bertindak tidak terganggu, tetapi mereka memikul beban penuh dari kesalahan mereka. Dan Anda tidak berkhayal ketika terasa dada Anda semakin ringan. Tekanan yang selama ini Anda pikul sedang diangkat. Hidup mengembalikan apa yang terkuras dari Anda. Bukan untuk mengembalikan Anda ke diri lama Anda, tetapi untuk membangun versi yang lebih baik, yang lebih kuat. Anda tidak mundur. Anda sedang diangkat ke level lain. Semua malam tanpa tidur itu, momen-momen Anda menangis, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat-saat Anda tetap diam alih-alih membela diri, semuanya penting. Dan kini itu kembali kepada Anda. Bukan dalam rasa sakit, tetapi dalam kejernihan. Mereka mengatakan Anda bereaksi berlebihan, tetapi itu sebenarnya naluri Anda yang memperingatkan Anda. Mereka menjauhi hal yang kini mereka sadari mereka butuhkan. Dan coba tebak, hidup sudah bekerja di balik layar. Jalannya sedang terbuka. Perasaan berat di dada Anda memudar karena kedamaian bergerak perlahan, menggantikan kebingungan. Dan sebentar lagi, benar-benar sebentar lagi, segala sesuatu yang palsu akan berantakan. Kepura-puraan, keheningan, permainan, emosional. Orang-orang yang tidak bisa tulus, semuanya akan runtuh di bawah kebenaran. Karena cinta sejati itu tidak berpura-pura, itu tidak bersaing, itu hanyalah ada. Pikirkan tentang bertatapan mata dengan seseorang yang akhirnya melihat seluruh diri Anda. Bukan hanya senyum Anda, tetapi
kekuatan yang dibutuhkan untuk memakainya. Bukan hanya kehadiran Anda, tetapi pertempuran yang Anda perjuangkan hanya untuk berada di sini. Momen itu sudah dekat, entah itu seseorang dari masa lalu yang benar-benar berubah atau seseorang yang sama sekali baru yang ditakdirkan untuk menemukan Anda. Itu tidak akan terasa seperti drama. Itu akan terasa seperti kedamaian yang muncul tepat ketika Anda membutuhkannya. Hidup tidak mengembalikan apa yang mudah. Itu membawa kembali apa yang penting, apa yang bermakna. Jadi berjalanlah dengan tujuan sekarang. Anda telah menjalani rasa sakit yang baru, mulai mereka rasakan. Tetapi apa yang datang untuk Anda bukanlah pengulangan dari apa yang menyakitkan. Itu adalah hadiah karena tetap tulus ketika segala sesuatu mencoba menghancurkan Anda. Pertempuran ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia siapa Anda sebenarnya. Dan kini setelah penyembuhan dimulai, kini setelah pemulihan akhirnya terjadi, mereka akan belajar siapa yang sebenarnya mereka hilangkan. Jika pesan hari ini beresonansi dengan roh Anda, tuliskan 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapan Anda. Ini adalah momen Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi kepada dunia. Jadi, keluarga terpilihku yang terkasih, cinta Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami telah menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol Super Thanks di layar YouTube Anda. Setiap kebaikan Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa bagi kami. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan dorongan Anda. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri dan sampai jumpa.